Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. di sini ingin menjelaskan mengenai tugas agrobiologi dalam rangka membuat video. Baik, saya sendiri atas nama AG Iwandaka sebagai moderator. Selanjutnya ada anggota saya yang lain, yaitu yang pertama Eli Martini, kedua Eliza Ariesta Afrilia, ketiga Padilla Rahmatika Putri, dan terakhir Lia Sabrina. Baik, langsung saja kita akan menjawab ke soal yang pertama. Halo? Slide soalnya. Halo. Za? Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian batuan dan mineral serta apa perbedaannya akan dijawab oleh kelompok kami yaitu Lia Sabrina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian batuan dan mineral serta apa aja perbedaannya. Batuan adalah semua bahan yang menyusun kerak bumi dan merupakan suatu kumpulan mineral yang telah menghambur. Pemakaian batuan pada dasarnya tergantung pada khususnya. Tekstur batuan mengacu pada kemampuan butir-butir mineral yang ada di dalamnya, yang meliputi kristalisasi, ukuran butir, bentuk butir, granulitas, dan hubungan antar butir. Jika warna batuan berhubungan erat dengan komposisi kimia dan mineralogi, maka struktur berhubungan dengan sejarah berbentukannya keterdapatannya. Sedangkan mineral adalah benda padat yang terbentuk oleh proses anorganik. Tiap mineral memiliki susunan atom yang teratur dan komposisi kimia tertentu yang memberikan sifat fisik yang spesifik. Mineral merupakan komponen batuan yang mempunyai komposisi kimia tertentu dengan sifat-sifat fisik yang khas, seperti warna, kilap, sekresan, pores, belahan pecahan, struktur atau batuan kristal, berat jenis, sifat dalam, dan kemagnetan. Mineral ini merupakan produk alami dari proses kimia fisika di dalam kerak bumi. Lebih dari 2000 mineral telah diketahui sampai sekarang ini, dan usaha-usaha untuk menemukan mineral baru terus dilakukan. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa yang umum atau sering dijumpai. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Lia. Selanjutnya, soal kedua yaitu jelaskan 5 sifat fisik mineral beserta contohnya akan dijawab oleh teman kami yaitu Eliza Aprilia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jelaskan 5 sifat fisik mineral beserta contohnya. Yaitu pertama struktur dibagi 4, yaitu pertama struktur granular, struktur kolom, struktur lembaran, dan struktur imitasi. Yang kedua yaitu pecahan. Pecahan mineral terbagi menjadi 3, yaitu even, uneven, dan Hackley. Yang ketiga yaitu kilap. Kilap adalah kesan yang diberikan oleh mineral saat terkena pantulan cahaya. Kilap sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu kilap logam, kilap non-logam. Yang keempat yaitu kekerasan. Untuk mengetahui tingkat kekerasan mineral secara relatif dapat menggunakan skala Mohs yang dimulai dari angka 1 yang artinya paling lunak hingga angka 10 yang berarti mineral tersebut paling keras. Skala Mohs meliputi yaitu talk, gypsum, kalsik, fluoroid, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korundum, dan intan. Kelima yaitu warna. Warna pada mineral adalah kenampakan yang dapat dilihat secara langsung jika terkena cahaya. Warna mineral dibedakan menjadi 2, yaitu indokromatik dan alokromatik. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Eliza. Selanjutnya soal ketiga yaitu batuan beku, bagaimana proses pembentukan beserta ciri-ciri serta contoh batuan beku akan dijelaskan oleh teman kami Padilla Rahmatika Putri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan
akan menjelaskan tentang terbentuknya batuan beku. Batuan beku dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif biasa disebut biasa disebut dengan dari vulkanik. Kemudian proses pembentukan yang berbeda akan menghasilkan juga batuan yang berbeda. Oleh karena itu, batuan beku dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku dalam. Batuan beku dalam ini terbentuk di bawah permukaan bumi, contohnya batu granit dan batu gabbro. Kemudian yang kedua ada batuan korok. Batuan korok ini dari pada celah-celah litosfer atau pada gang di suatu gunung berapi, contohnya seperti batuan porfir dan diroid. Kemudian yang ketiga ada batuan beku luar. Batuan beku luar ini terbentuk dari magma yang terjadinya di luar atau di permukaan bumi. Contohnya seperti batuan obsidian dan batuan andesit. Kemudian ada pun ciri-ciri dari batuan beku, yaitu yang pertama ukuran batuan beku itu sangat besar dari batuan lain. Yang kedua, batuan beku memiliki struktur holikristalin yang menunjukkan bahwa komposisi terbentuk batuan beku dalam tersusun atas kristal yang sempurna. Kemudian yang ketiga ada batuan beku dalam memiliki sifat pejal atau masif. Kemudian yang keempat yaitu memiliki permukaan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu batuan beku ini memiliki struktur yang berlapis-lapis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kami Fadila Rahmatika Putri. Selanjutnya soal yang keempat yaitu batuan sedimen. Bagaimana proses pembentukan, ciri-ciri serta contoh batuan sedimen akan dijawab oleh saya sendiri. Proses pembentukan batuan sedimen sendiri ada 4 tahap, yaitu yang pertama batuan sedimen mengalami penghancuran yang berasal dari batuan beku atau melebur menjadi butiran-butiran kecil. Selanjutnya yang ke tahap kedua yaitu transportasi, di mana butiran-butiran kecil dari batuan sedimen akan berpindah ke suatu tempat melalui media angin, air maupun es. Selanjutnya jika perpindahan butir-butir batuan sedimen ini jauh, maka akan membentuk butir-butiran kecil yang lebih halus. Nah, tahap yang ketiga yaitu depositing atau pengendapan, di mana butir-butir batuan sedimen yang halus ini akan mengendap di suatu tempat. Jika butiran sedimen ini berukuran besar, maka akan mengendap di tempat yang berukuran atau berenergi tinggi, dan sebaliknya jika batuan sedimen ini berukuran kecil atau butir-butirannya ini berukuran kecil, akan mengendap di daerah-daerah yang berenergi rendah. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu lithification atau pembantuan, di mana butiran-butiran tersebut akan menyatu setelah di suatu tempat dan membentuk batuan, di mana dimulai dari proses kompaksi, yaitu pori-pori dari batuan sedimen ini akan dikeluarkan air-air di dalamnya. Selanjutnya yaitu sementasi, di mana pori-pori yang sudah kosong dari air ini akan diisi oleh beberapa mineral seperti mineral kalsit, mineral quartz, ataupun oksid. Seperti salah satu contohnya yaitu mineral quartz, yaitu seperti ini. Baik, selanjutnya untuk contoh-contoh batuan sedimen sendiri ada banyak ya. Yang pertama batuan pasir, dapat dilihat contohnya seperti ini. Batuan pasir ini mempunyai ciri-ciri yaitu biasanya tersusun oleh granula-granula pasir beserta terdapat lapisan-lapisan dari batuan pasir ini. Nah, selanjutnya yaitu batuan kapur, di mana batuan kapur ini biasanya ditemukan di bagian-bagian dekat pantai yang tersusun oleh sisa-sisa makhluk hidup seperti kerang. Dapat dilihat seperti ini, jika jelas gambarnya, dia tersusun oleh kerang. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya soal nomor 5, yaitu batuan metamorf, bagaimana proses pembentukan beserta ciri-ciri dan contoh batuan metamorf tersebut
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Eli Martini, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf, bagaimana proses pembentukan, ciri-ciri, serta contoh batuan metamorf. Batuan metamorf sendiri adalah batuan yang berasal dari batuan beku atau batuan sedimen, namun telah mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi akibat adanya panas dan tekanan yang tinggi. Proses pembentukan batuan metamorf ini berdasarkan strukturnya yang foliasi dapat diketahui bahwa pengaruh metamorfisme yang dominan pada saat pembentukan batuan ini adalah tekanan. Tekanan mengakibatkan mineral-mineral yang pipih mengelompok dan membentuk penjajaran mineral. Berdasarkan komposisi utama batuan yang berupa serpentin dapat diketahui bahwa batuan ini terbentuk dari batuan beku basah sampai ultra basah yang mengalami metamorfosa regional. Karena mineral serpentin sendiri merupakan mineral hasil metamorfosa mineral olivin ataupun piroksen. Mineral ini banyak terkandung pada batuan beku basah ataupun ultra basah. Batuan ini mengalami metamorfisme pada kedalaman kerak bumi pada zona subduksi. Karena pengaruh dorongan tektonik, batuan ini terangkat dan tersingkap pada permukaan bumi. Kemudian ciri-ciri dari batuan metamorf. Proses dari metamorfisme yang berbeda dan beragam mengakibatkan warna batuan metamorf ini bervariasi, mulai dari feldspar, mika, dan kuarsa. Struktur dalam batuan metamorf ada dua, yaitu foliasi dan non-foliasi. Tekstur batuan metamorf ini ada dua jenis juga, yaitu relik dan kristoblastik. Kemudian, bentuk kristal dalam kandungan batuan ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu euhedral, subhedral, dan atedhedral. Dan yang terakhir yaitu komposisi mineral batuan ini terdiri dari mineral gamet, ada lusi, kyanit, silimanit, dan stauroli. Yang terakhir adalah contoh dari batuan metamorf. Yang pertama adalah batuan pilit. Batuan pilit adalah salah satu jenis dari batuan metamorf yang tersusun dari kuarsa, klorit, dan sersit. Kemudian batuan gneis. Batuan gneis adalah batuan yang bermetamorfosis dari batu beku di dalam tekanan dan suhu yang tinggi. Yang ketiga, batuan marmer. Batuan marmer adalah batuan yang terbentuk dari metamorfosis batuan yang mendapat suhu dan temperatur yang tinggi, sehingga mengalami perubahan bentuk dan kristalisasi kalsit. Yang keempat adalah batuan sekis. Batuan sekis adalah batuan metamorf yang mengandung lapisan mika, grafit, horridendle. Mineral pada batuan ini umumnya terpisah menjadi berkas-berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap. Dan yang terakhir adalah batuan kuarsit. Batuan kuarsit adalah batuan metamorf yang keras dan kuat, terbentuk ketika berpasir, mendapat tekanan dan temperatur yang tinggi. Sekian penjelasan tentang batuan metamorf. Saya serahkan kembali ke moderator. Dengan selesainya penjelasan soal nomor 5 dari teman kami, Eli Martini, maka berakhirlah video ini untuk menjelaskan beberapa soal agrogeologi.